Sakaria 1 ayat 67 sampai 79 Bapak Ibu. Ini dia menceritakan tentang puji-pujian sekolah. Kalau kita tanya ibu-ibu yang berbaju bernuansa Natal, hari ini dapat puji Tuhan for apa? Coba satu orang spontan bicara, ini kita pentingnya. Satu orang saja hari ini dapat puji Tuhan alasannya apa? Kita coba dialog sedikit. Ya, bagaimana capek kan? Mau mulai baik. Kalau yang sini bagaimana? Ada seorang yang bisa menjawab coba hari ini dapat puji Tuhan alasannya apa? Ya, ini kalau bisa membawa hati sentral bagaimana? Ya, kita ulang untuk ketiga kali hari ini dapat puji Tuhan alasannya apa? Ibu-ibu pada perempuan. Ya, kalau ibu-ibu pada yang putih dua, tadi menyanyi alasannya apa? Kalau satu orang sebentar, wah bahaya Bapak Ibu. Yang berbeda, yang baru saja bernyanyi, itu percaya saja Bapak Ibu datang menyanyi for apa? Alasannya apa? Ya, bahaya ini. Kalau kita turun dari sini, kita di sini bisa saya. Ya sampai Bapak Ibu dia berkata bahwa maaf, kita semua masuk puskesmas satu surat. Ya, ini romantis saya Bapak Ibu. Kenapa? Kita tanya Bapak Ibu, yang tadi menanya alasannya apa? Rayakan Natal. Itu berarti kita menyanyi, kita memuji-muji Tuhan, tidak mungkin saya ada alasan. Ya, seperti kita datang itu karena terpaksa, tidak bisa. Seperti kita datang itu karena kita bertugas kalau menyanyi, maka tidak apa-apa. Tapi alasan dan tujuan untuk puji Tuhan itu karena hari ini kita mendatang lebih terang. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kita puji Tuhan hari ini karena kita mau mendapat mengekspresikan atau hidup ini for saat Kristus yang datang. Apakah alasan itu saja Bapak Ibu tidak bisa bilang? Itu berarti harus itu tidak bisa ada yang menyanyi. Sebab yang menyanyi, saya tahu alasannya kita berapa. Kalau sekiranya kita bernyanyi, kita menyampaikan pujian, kita menyampaikan bahwa pujian itu tidak ada alasan, itu berarti kita motivasi kita tidak jelas. Dari sini waktu kita sengaja menjadi terbagus untuk kita punya bacaan malam hari ini. Nama juga nyanyian pujian sekali, maka kita coba memancing Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang tadi bernyanyi sekunder alasan, itu berarti puji-pujian Bapak Ibu yang tidak berdampak pada kesaksian kita sebagai perempuan dan laki-laki, sebagai pelayan yang sampai keluarga. Tetapi catatan kita malam ini Bapak Ibu sudah Sakaria ini dia memuji Tuhan karena ada sesuatu yang terjadi dalam dia menjadi sebagai seorang laki-laki yang sudah sangat tua renta. Itu yang pertama. Yang kedua, baca firman Tuhan kita hari ini Bapak Ibu, dan dia pujian Sakaria, dia tidak bisa lepas dari kisah-kisah sebelumnya. Ada Maria, ada Elizabeth, ada yang nama Maria bisa. Coba katakan ada nama Maria. Maria apa itu apa? Bukan Maria berapa? Ya, ada yang nama Elizabeth. Ada Yusuf berarti saya. Jadi Bapak Ibu, ini figuran-figuran yang menjadikan Bapak masuk untuk sekali yang menyampaikan pujian yang Tuhan. Dari sisi sejarah Bapak Ibu, ini sekali adalah seorang laki-laki yang sudah sangat tua renta. Dan dari secara fisik, katakanlah usia 70 sampai 80, begitu juga Elizabeth dalam
Pikiran Tuhan, pikiran Tuhan Allah ini tidak sejalan dengan pikiran kita manusia. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan kan berpikir begini. Nubuatan Yeremia, nubuatan yang sebelumnya, Tuhan kan berpikir begini. Ini manusia ini juga. Ya, kita sudah kasih tahu hidup, kita sudah kasih tahu kelimpahan, kita sudah kasih tahu berkat, kita sudah kasih tahu rezeki, tapi karena belum melakukan dosa. Dari sinilah Bapak Ibu, nubuatan tentang kehadiran seorang penyelamatan, kehadiran seorang Mesias untuk membebaskan manusia dari dunia dan segala dosa itu dirancang oleh Tuhan nubuatan itu. Semestinya Bapak Ibu, peristiwa di Eden itu Tuhan sudah bisa membuktikan bagaimana keberpihakan kepada Adam dan Hawa. Semestinya peristiwa Eden Bapak Ibu itu Tuhan sudah harus bertindak, tapi sesungguhnya bagi Tuhan tindakan untuk menyelamatkan manusia itu belum bisa dilaksanakan pada saat Adam dan Hawa menjadi manusia pertama. Itu belum dirancang, soal itu bukan belum disiasati. Rancangannya sudah ada, dan rancangan itu Bapak Ibu yang dikatakan firman ini dia bersumber dari Isa dan mereka bernubuat, mereka menyampaikan dan nubuatan itu Bapak Ibu dia digenapi lewat Yohanes Pembaptis. Nah Bapak Ibu tahu yang dicatatkan sejarah Yohanes Pembaptis ini anak dari Elisabet dan Zakaria. Bayangkan laki-laki dan perempuan di hadapan manusia berbeda, dari sisi jenis kelamin itu berbeda, tapi di hadapan Tuhan seorang laki-laki dan perempuan itu disatukan menjadi ciptaan yang sempurna. Sebab itu seorang laki-laki dia tidak berkuasa terhadap seorang perempuan. Kalau di Israel Bapak Ibu, budaya yang paling menonjol itu adalah budaya pernikahan, budaya patriarki. Laki-lakian itu lebih utamakan. Jadi karena satu keluarga itu laki-laki jadi ujung tombak keluarga. Perempuan itu tidak selalu dianggap penting dalam budaya patriarki. Tapi hal ini Bapak Ibu kisah Yesus perbuatan para nabi itu dikenal lewat dia sekalian. Jadi sekarang begitu Bapak Ibu bukan tidak ada sebab, bukan tidak ada alasan, bukan tidak ada latar belakang. Sekarang menjadi Tuhan karena Tuhan mau membuktikan bahwa Dia akan melawan umat Israel. Maka bagi mereka dari sejarah perbudakan kita dari sejarah kegagalan. Nah saudara-saudara, semua yang kita kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang mau kita sampaikan berkaitan dengan nyanyian sekalian malam ini. Yang pertama, nyanyian sekalian ini membuktikan bahwa Allah berinisiatif, Allah mendatangi manusia, Allah menyempurnakan manusia, dan Allah memberikan kesempatan kepada manusia. Kalau Allah itu adalah Allah yang egois Bapak Ibu, Dia tidak akan sudi dan menyatu dengan manusia, dan Dia tidak pernah membebaskan manusia dari dosa. Ini kalau Allah kita berpikiran seperti itu. Tapi Allah kita ini adalah Allah yang berinisiatif. Dia memahami keretakan dan Dia memahami kegagalan manusia, dan Dia tidak bisa membiarkan manusia dan dunia ini bertumbuh dalam dosa yang tidak bisa bertahan. Oleh sebab itu Yesus diutus, dan proses pengutusan ini diawali dengan kisah Zakaria. Bagaimana dia mengisahkan, bagaimana dia bergembira dan sukacita dia atas Tuhan memberikan seorang anak kepadanya yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus. Bapak Ibu tahu sahabat, Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Allah melepaskan umat Israel, manusia dan dunia dari kegagalan ini. Bapak Ibu tahu bayangkan, Bapak Ibu dan kita tahu kan manusia berdosa. Kalau setiap hari kita hidup dalam dosa, besok bisa sampai satu kita hidup dalam dosa, sampai kita yang mau melepaskan itu, sampai kita yang mau melepaskan dan membebaskan itu, tidak ada Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan mengizinkan Yesus
sekarang tiba-tiba Kristus ada dalam semua akan diselamatkan. Ada yang mau tidak diselamatkan di sini. Siapa yang saya mau diselamatkan angkat tinggi-tinggi. Kasih nomor HP berbeda, tapi kasih nomor HP bertukar. Nomor HP ini tidak perlu ada dalam karena penjawatan. Kita percaya bahwa kita ingin diselamatkan dan proses penjawatan itu adalah Yesus Kristus diutus untuk menjadi manusia dalam sebuah kesederhanaan. Dia datang, dia berbagi, dan dia kasih damai dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.